Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita lanjutkan belajar mengi'rab kitab Matan Ghayah wa Takrib atau yang dikenal dengan Matan Abi Suja. Cuma di sini saya menggunakan kitab At-Tazhib fi Adillati Matni Takrib. At-Tazhib maksudnya kitab Matan Takrib, cuma ada dalilnya. Alhamdulillah, ini kita sudah sampai di kitab puasa, halaman 102 yang versi PDF-nya. Ini mestinya kita baca kemarin sebelum Ramadan, namun karena kondisi tidak mendukung, kita baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Kitabus Shiyami. Bermula ini itu satu kitab pada menjelaskan tentang puasa. Kita baca kitabu, i'rabnya khabar mubtada mahdhuf. Mubtada yang dibuangkan takdirnya haza. Mudhaf kitabu as-siyami mudhaf ilaih. Wa syara'itu wujubis siyami salah satu asya'a. Dan bermula segala syarat wajib puasa itu 3 segala perkara. Jadi syarat wajib puasa ada 3. Mudah saja, ini waw kita sebut waw ibtida, boleh, karena waw di belakang mubtada kita sebut waw ibtida. Syarat itu mubtada marfu, tanda rafa' dhammah. Siapa yang merafa'kan mubtada ya amil maknawi, yaitu ibtida. Ya, syarat itu mubtada marfu dengan ibtida, tanda rafa'nya dhammah. Syarat itu kalimatnya jama'. Mudhaf syarat itu wujubi mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf, tanda jar kasrah. Kalimatnya wujub masdar, wajaba yajibu wujub. Mudhaf wujubi as-siyami mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf, tanda jar kasrah. Kalau ditanya kenapa kasrah, karena isim mufrad, dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Salah satu khabar mubtada, khabar syarat itu. Khabar marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf salah satu asya'a mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf, tanda jar di sini fathah. Kenapa? Karena asya'a isim ghairu munsharif. Yang mana aja 3? Al-islamu, wal bulughu, wal aqlu. Yang mana aja 3? Yang pertama Islam, wal bulughu dan balik sampai umur, wal aqlu dan berakal, wal qudratu dan mampu ala shaumi di atas berpuasa. 5 syarat wajib. Seseorang yang Islam wajib, kemudian dia udah balik, berakal, mampu berpuasa. Ini saya tidak menjelaskan panjang lebar, fokus kepada i'rabnya. Jadi Islamu kita badal kepada salah satu. Yang mana aja 3? Islam. Jadi Islamu badal kepada salah satu. Badal ikut mubdal men, badal kepada marfu tanda rafa dhammah. Kemudian waw ra'ataf, bulughu kita ataf kepada Islamu. Kumataf ikut ma'tuf ataf kepada marfu tanda rafa dhammah. Itu yang pertama. Boleh juga Islamu jadi khobar, mubtadanya mahdhuf, dibuang, takdirnya ahaduha. Nah, bermula salah satunya 3 itu Islam. Wal bulughu dan bermula yang kedua itu balik. Nah, balik dan berakal. Ini yang ketiga, ini dihitung 1. Kemudian yang ketiga 2, yang kedua balik dan berakal, yang ketiga al-qudratu ala shaumi, mampu berpuasa. Jadi kalau i'rab yang pertama berarti waw ra'ataf, bulughu ataf kepada Islamu, waw ra'ataf, aqlu ataf kepada Islamu, ataf ikut ma'tuf, ataf kepada marfu tanda rafa' dhammah. Waw ra'ataf, qudratu ataf kepada Islamu, ataf ikut ma'tuf, ataf kepada marfu tanda rafa' dhammah. Ala huruf jar. Amil lafdi timai, as-shaumi majrur dengan ala, tanda jar kasrah, ala shaumi muta'allaq kepada qudrah, mampu kemana? Mampu kepada puasa. Apa dalilnya kalau syarat wajib puasa itu 3, Islam, balik, berakal, dan mampu? Dalilnya satu-satu dijelaskan di bawah garis. Ya. Al-aslu fi fardiyati shaumi mutlakan qauluhu ta'ala.
bermula asal. Nah, asal ini dalil maksudnya. Pada kewajiban puasa secara umum itu firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, dituliskan kepadamu as-siyamu, akan puasa. Jadi arti kutiba ini furidah, difardukan kepadamu akan puasa, kama kutiba, sebagaimana telah difardukan akan dianya puasa. Kutiba dalamnya naib fa'il, sebagaimana telah difardukan akan dianya puasa, alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang yang ada ia sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Jadi kutiba artinya furidah. Ini dalil puasa secara umum. Siam, nggak ada menyangkut dengan Ramadan. Wa bi khususi Ramadana qauluhu ta'ala, dan sabit dengan khusus Ramadan itu firman Allah Ta'ala. Dalil kewajiban puasa Ramadan itu firman Allah, syahrul Ramadan alladzi undila fihi al-Qur'anu hudal linnas, bermula bulan Ramadan. Nah, syahru mudhaf mubtada, mudhaf syahru, Ramadana mudhaf ilaih, majrurun mudhaf, dan dajar patah karena isim ghairu munsharif, bermula bulan Ramadan. Bulan Ramadan alladzi, yang telah diturunkan dalamnya bulan Ramadan akan Quran. Hal keadaan Quran itu petunjuk bagi manusia dan penjelas minal huda, penjelas dari petunjuk, wal furqan, dan pembeda. Faman syahida, maka bermula siman itu yang menyaksikan ia dari kamu akan bulan, maksudnya anak bulan hilal, falyasumhu, maka hendak puasa ia akannya Ramadan. Nah, ini dalil tentang puasa Ramadan. Wa ahadisu minha, jadi waw atah boleh, ahadisu kita atah kepada qaulhu juga boleh. Bermula asal pada kewajiban puasa secara umum itu firman Allah, wa ahadisu, dan beberapa hadis. Minha, sebahagian darinya beberapa hadis, itu qauluhu, itu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil a'rabi, bagi seorang Arab. Pernah seorang Arab datang kepada Nabi bertanya, ini a'rabil ladzi sa'alahu, Arab alladzi yang bertanya ia akannya Nabi. Seorang Arab kampung, Arab Baduy datang kepada Nabi bertanya, akhbirni madza farradallahu farada alayya Allahu minas shaum, beritahukan olehmu akan aku ya Muhammad, madza ya Rasulullah, madza farada alayya, apa yang telah mewajibkan kepadaku oleh Allah minas shaumi. Ya, laki itu bertanya, faqala, maka menjawab ianya Nabi, berkata ia Nabi, siyamu Ramadan, yang telah Allah faradukan kepadamu itulah puasa Ramadan. Hadis di atas rawahul Bukhari, telah meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor hadis 1792, dan oleh Imam Muslim nomor hadis ke-11. Kemudian apa dalilnya kalau syarat puasa itu? Pertama Islam tadi ya. Islam, balik, berakal, ini li hadisin, karena hadis rufi'al kalamu an salasah, diangkat akan kalam, maksudnya diangkat kalam, diangkat taklif, hukum dari 3, dari orang gila hingga sadar, orang tidur hingga terbangun, anak kecil hingga balik. Nah, makanya syarat wajib puasa tadi balik, berakal. Kemudian mampu berpuasa, mana dalilnya? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, dan kepada orang-orang yang yutiqun, arti yutiqun mereka memaksa oleh mereka akannya puasa, itu fidyah. Maksud memaksa orang-orang yang mampu berpuasa tapi terpaksa banget, berat banget, itu boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah. Makanya disyaratkan kepada wajib puasa yaitu mampu berpuasa. Wa quri'a, dan dibacakan orang, ada juga qiraah yang membaca bukan yutiqun tapi yutawiqunahu. Yutawikun, apa arti yutawikun? Ayyukallifunahu, memaksakan oleh mereka akannya puasa, memaksakan oleh mereka akannya puasa, fala yutiqunahu, maka mereka tidak mampu akannya puasa, akhirnya berat banget. Nah, makanya disyaratkan baru wajib harus mampu. Rawal Bukhariyu, telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 4235 daripada Atha. Apa riwayat Imam Bukhari? Sami'a Ibnu Abbasin yaqra, telah mendengar ianya Atha akan Ibnu Abbas, hal keadaan Ibnu Abbas itu membaca ia. Apa bacaan Ibnu Abbas? Wa 'alal ladzina yutawwiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan sabit kepada orang-orang yang memaksakan oleh mereka akannya puasa itu fidyah. Apa itu fidyah? Ta'amu miskin, memberi makan seorang miskin.
Qala Ibnu Abbas, berkatalah oleh Ibnu Abbas, laisat bimansukhah, tidak adanya ayat itu yang dinasakh. Ayat itu tidak dihapus tapi masih berlaku. Nah, berlaku apa? Terjemahannya maksud orang yang memaksa diri untuk puasa baru mampu, wa syekhul kabir. Dianya itu seorang syekh yang sudah besar, syekh, orang yang tua banget. Wal mar'atul kabirah, dan perempuan yang sudah tua banget. La yastati'ani ayyasuma, yang tidak mampulah keduanya akan bahwa puasa orang keduanya. Fayut'imani, maka memberi makan oleh keduanya, maka nakulli yomen, pada kedudukan setiap hari miskinan akan seorang miskin. Ini dalilnya, dalil tentang syarat-syarat wajib puasa itu ada 3. Kita lanjutkan. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a, dan bermula fardu puasa itu ada 4 perkara. Jadi fardu puasa artinya rukun-rukun puasa. Ada 4. Kita i'rab dulu. Waw ibtida biasa, faraidu mubtada marfu' dengan ibtida tanda rafa' dhammah. Mudhaf faraidu as-shaumi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Arba'atu khabar. Karena setiap mubtada secara umum butuh kepada khabar. Jadi arba'atu khabar marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf arba'atu asya'a mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar fathah karena isim ghairu munsharif. Yang mana aja 4? Fardu puasa itu ada 4. Yang mana aja 4? An-niyatu. Yang pertama niat, wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i, dan menahan diri dari makan dan minum dan jima. Wa ta'ammudil qai'i, dan dari sengaja muntah. Jadi 4 ini hitungannya. Tapi kalau kita lihat ini seperti bukan 4. Yang di atas mestinya 4, dihitung 3. Nah, di sini 4. Kita lihat niat. 1 niat, yang kedua berarti baru ketemu 4 harus kita pisah-pisah. Pertama niat, kedua menahan diri dari makan dan minum 2. Kemudian yang ketiga menahan diri dari jima, baru 3. Kemudian menahan diri dari sengaja muntah, baru ketemu 4. Kalau begitu cara menghitungnya. Ya, jadi an-niyatu ini kita badal aja. Yang mana aja 4? An-niyat, pertama niat. Jadi niat ini badal kepada arba'atu. Badal ba'at mingkul, makanya an-niyatu karena arba'atu. Wa huruf ataf imsaku kita ataf kepada an-niyatu. Ataf ikun matu, ataf kepada marfu' tanda rafa' dhammah. An huruf jar. Ambil lafzi sima'i, akli majrur dengan an tanda jar kasrah, wa huruf ataf syurbi ataf kepada akli, menahan dari makan, menahan dari minum, syurbi ataf kepada akli, wa huruf ataf jima'i ataf kepada akli juga, ataf kepada majrur tanda jar kasrah, wa huruf ataf ta'ammudi ataf juga kepada akli, menahan diri dari sengaja muntah. Jadi ta'ammudi ataf kepada akli, ataf ikut matu ataf kepada majrur tanda jar kasrah, mudhaf ta'ammudil qai'i mudhaf ilaih, majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Nah, kemudian kita lihat dalilnya. Jadi fardu puasa itu 4. Pertama niat. Apa dalilnya niat? Niat artinya qoblal fajri di sini. Niat itu sebelum fajar, maksudnya di malam hari. Atau bahasa lain tabyid, memalamkan niat. Likulli yaumin, niat untuk setiap hari. Setiap hari harus ada niatnya. Kecuali kita mengikuti mazhab Imam Malik, boleh sekali niat sebulan. Kenapa harus niat setiap hari? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Bermula siman itu yang tidak memalamkan ia akan puasa. Maksud tidak memalamkan akan puasa, tidak niat puasa di malam hari. Qabla al-fajri sebelum fajar, niscaya fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Jadi mazhab Syafi'i menyatakan fala siyamalah fala yasihu, tidak sahlah oleh puasanya. Nah itu. Rawahu Daruqutni wa ghairuhu, meriwayatkan akan ini hadis oleh Daruqutni dan lainnya Daruqutni. Waqala, dan berkata ianya Daruqutni, ruwatuhu siqatun, bermula perawinya hadis itu siqat, artinya hadis sahih. Ya. Ya, kalau dalam Sunan Baihaqi juga ada hadis ini nomor 2202 jilid 4, atau
Dalam kitab Daruqutni juga ada. Kemudian menahan diri dari makan dan minum tadi ya. Dari makan dan minum. Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu. Makanlah kamu, minumlah kamu hingga nyatalah bagimu oleh garis yang putih. Maksud garis putih fajar. Minal khaitil aswad, dari garis yang hitam. Garis yang hitam dari fajar, garis hitam malam. Ya. Makan dan minum hingga nyata benang putih. Kalau udah nyata benang putih, udah fajar. Fajar maksudnya benang putih. Itu nggak boleh makan lagi. Dari benang yang hitam malam. Summa atimmus shiyama ilal lail, kemudian sempurnakan olehmu akan puasa hingga malam. Wala tubashiruhunna, dan janganlah engkau mubasyarah. Janganlah engkau menjima akan mereka para istri, wa antum akifun, sementara kamu itu yang i'tikaf dalam masjid. Ini sekalian jadi dalil bahwa puasa harus menahan diri dari jima juga. Al khaitul abyad artinya dhau'un nahar, cahaya siang. Khaitul aswad artinya dhulmatul laili, kegelapan malam. Jadi di atas makan minum hingga nyata bagimu oleh cahaya siang. Dari khaitil aswad, garis hitam maksudnya dari kegelapan malam. Fajar artinya dau'un yattali'u mu'taridan fil ufuq, cahaya yang terbit ia dalam keadaan melintang fil ufuq, di kaki langit. Jadi fajar itu cahaya yang melintang di kaki langit, bukan tegak. Nah, bukan tegak. Yantahi bitulu'ahil lailu, yang berakhir dengan sebab terbitnya fajar oleh malam. Wa yabda'un nahar, dan mulailah oleh siang. Kalau fajar udah keluar berarti secara syar'i sudah disebut siang, tidak malam lagi. Tubashiruhunna ay tujami'uhunna. Tadi dalam ayat wala tubashiruhunna artinya tujami'uhunna, janganlah engkau menjima mereka. Akifun ay wa antum fi hali i'tikaf, sementara kamu itu dalam keadaan i'tikaf. Kemudian tadi menahan diri dari sengaja muntah. Apa dalilnya? Ini yang nomor 3. Nomor 3, rawahu Abu Daud, telah meriwayatkan oleh Abu Daud nomor hadis 2380, dan oleh Imam Turmudi nomor hadis 720, dan selain keduanya dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, berkata ianya Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man zara'ahu qai'un, barang siapa yang memaksa akannya oleh muntah, terpaksa muntah bukan sengaja, wa huwa shaimun, padahal dianya orang itu yang puasa, falaisa alaihi qada'un, maka tidak ada di atasnya itu qada. Orang sedang berpuasa terpaksa muntah tidak perlu mengqada, artinya puasanya tidak batal. Wa in istaqa'a, dan jika istaqa'a memaksa muntah ia, jadi memaksa sengaja muntah, istaqa'a dia memaksa dirinya supaya muntah, falyaqdi, maka hendak mengqada ia, berarti kalau sengaja muntah membatalkan puasa. Zara'ahu ay ghalabahu, memaksa akalnya, bukan keinginan sendiri. Nah, kemudian yang keempat, ini nomor 4, ini apa nih? Nah, udah, ini 4 beda lagi. Kita lanjutkan lagi. Ya, karena jarang-jarang baca harus panjang. Walladzi yuftiru bihi shaimu asyaratu asya'a, dan bermula alladzi, yang membuka dengan sebabnya alladzi oleh orang yang berpuasa, itu asyaratu asya'a, 10 perkara. Artinya hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 10. Langsung kita i'rab, wa ibtida alladzi isim mausul. Isim mausul masuk dalam kategori isim mabni. Dia dibina ada atas sukun pada maharafa mubtada. Dia isim mausul butuh kepada silat dan aid. Silat satu jumlah yang berada sesudah mausul. Aid satu dhamir yang kembali kepada dia. Kita lihat yuftiru fi'il dan yuftiru fi'il mudhari', tugasnya merafa'kan fa'il. Ya, jadi bihi, bi huruf jar, hi isim dhamir dibina di atas kasrah pada mahal jar majrur dengan bi. Bihi muta'allaq dengan yuftiru. As-shaimu fa'il yuftiru. Bermula alladzi, yang berbuka dengannya alladzi. Oleh orang yang berpuasa itu 10. Ya. Jadi jumlah yuftiru shaim jumlah untuk silat alladzi. Dhamir yang ada pada bihi kembali kepada alladzi jadi aid. Asyaratu khabar alladzi.
khabar marfu tanda rafa' dhammah, mudhaf asyaratu asya'a mudhaf ilaih, wa mudhaf ilaih majrurun mudhaf tanda jar fathah karena isim ghairu munsharif. 10 perkara yang membatalkan puasa apa aja? Ma wasala amdan ilal jawfi war ra'si. Kita takdirkan aja pertama, bermula yang pertama itu ma wasala, yang sampai ianya ma nisbah sengaja sampai kemana, ilal jawfi kepada rongga, war ra'si dan kepada kepala. Nah, jadi sesuatu yang sampai secara sengaja kepada rongga terbuka. Nah, jawfi itu rongga yang terbuka seperti dalam kuping, dalam hidung, sampai ke dalam dalam mulut. Atau ma yang sampai ya secara sengaja ke kepala, masuk ke kepala, ada luka di kepala. Kalau nggak ada luka nggak apa-apa walaupun kita siram air. Ini kepala kita ada luka sehingga tembus ke dalam otak. Kita masukkan sesuatu masuk ke dalam otak, batal. Wal huknatu fi ahadis sabila ini, dan bermula yang kedua itu huknah dalam salah satu dua jalan. Arti huknah ini berobat, memasukkan obat ke dalam dubur atau memasukkan obat ke dalam kemaluan, itu membatalkan puasa. Wal qai'u amdan, dan bermula yang ketiga itu muntah. Nah, muntah secara sengaja, batal puasa. Wal watu'u amdan, dan bermula yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, bermula yang kelima itu watu'u amdan. Itu watak secara sengaja fil farji, dalam kemaluan. Ya. Kalau bukan dalam kemaluan nggak batal, paling batalnya dengan sebab keluar mani nanti ini. Wal inzalu an mubasyaratin, dan bermula yang selanjutnya itu inzal, keluar mani an mubasyaratin, dari bersentuhan kulit dengan kulit, apa karena berciuman atau karena apapun. Ya, inzal itu sengaja mengeluarkan mani, batal puasa. Wal haidu, dan haid, wan nifasu, dan nifas, wal jununu, dan gila, waridatu, dan murtad. Ada nggak 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawfi warasi ini 1 berarti. Ada 10. Ya. Kita lihat dalilnya satu-satu ya. 4 tadi. 4 ay inzalul maniyi. Yang membatalkan puasa yaitu inzal. Inzal maksudnya inzalul maniyi, keluar mani. Inzal berarti mengeluarkan mani, bukan keluar sendiri. Bisa babi lumsin, dengan sebab bersentuhan kulit dengan kulit, atau takbilin, atau dengan sebab mengecup istri, wanah wizalik, dan lain-lain, mungkin disentuh dan segala macamnya. Kemudian 5 apa tadi? 5 murtad, gila, itu semuanya membatalkan puasa. Kenapa? Li khuruji man qamat bihi hadhil umuru an ahliyatil ibadah. Karena keluar siman yang berdiri dengannya siman oleh ini perkara dari keahlian ibadah. Jadi ketika seseorang jadi murtad, jadi gila, dia tidak lagi disebut sebagai ahli ibadah. Atau seseorang berhaid, maka batallah puasanya. Ini zahir, ini penjelasannya zahir. Wa yustahabbu fi shaumi salah satu asya'a, dan disunnahkan dalam berpuasa akan 3 perkara. Banyak sebenarnya sunnah puasa, cuma yang disebut dalam kitab ini 3 doang. Yustahabbu fi'il mudhari' bina majhul, tugasnya merafa'kan naib fa'il, salah satu naib fa'ilnya. Yang mana aja 3? Ta'jilul fitri, segera berbuka. Bila udah tiba waktunya terbenam matahari, segera berbuka. Ta'jil, ajjala yu'ajjilu ta'jil. Ta'jilul fitri, segera berbuka. Kemudian ta'khirus sahur, menelatkan sahur. Menelatkan sahur maksudnya selesai baca sahur kira-kira 50 ayat lagi baca Quran udah subuh. Ta'khirus sahur. Tarkul hujri minal kalam, meninggalkan kekejian dari kalam, meninggalkan ucapan-ucapan kotor, ucapan jorok. Semua ada dalilnya. 1, rawal Bukhari, meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul berkata, la yazalun nasu bi khairin,
senantiasalah manusia itu bi khairin dalam kebaikan, ma ajjalul fitra, selama bersegera oleh mereka akan berbuka. Jadi segera berbuka tiba waktunya, jangan sibuk dengan hal yang lain. Bukan berbuka sebelum sampai waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menambahkan di sini, wal afdalu ayuftira ala tamaratin kalilin min ma, bermula yang utama itu berbuka ya di atas beberapa tamar, beberapa kurma. Kalilin min atau di atas sedikit dari air, menggunakan air. Nah, summa yusallil maghriba, kemudian sholat ia akan maghrib. Selesai berbuka sedikit, seteguk air, beberapa biji kurma, kemudian langsung sholat maghrib. Kemudian summa yatanawalut ta'ama in aradah, kemudian memakan ya, mengambil ya akan makanan jika berkehendak ya akan ya makan. Sudah sholat maghrib baru makan besar. Rawa Ibnu Hibban, telah meriwayatkan oleh Ibnu Hibban bi isnadin sahih, dengan isnad yang sahih, annahu wa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, ada ayatnya Nabi, idza kana shaiman, apabila ada ya Nabi itu yang puasa, lam yusalli hatta yu'ta birutabin, tidak sholat ianya Nabi hingga didatangkan akan dia Nabi birutabin, dengan kurma basah au ma'in atau air. Ini dalilnya Nabi enggak sholat maghrib dulu hingga buka puasa dulu ala kadar, kemudian baru sholat maghrib. Sesudah Nabi sholat maghrib baru fayakula au yashriba, maka makannya Nabi atau minum ianya Nabi, minum besar, tadi minum dikit. Wa idza kana fi syata, dan bila ada ya Nabi itu pada musim, jadi ini kelihatannya tadi musim dingin. Wa idza kana fi syita, bila ada ya Nabi pada musim panas, lam yusalli, tidak sholat ya Nabi, hatta na'tiyahu, hingga kami bawakan akannya Nabi, bitamarin, dengan kurma kering, au ma'in atau air. Intinya Nabi buka puasa dulu baru sholat maghrib. Yang kedua, rawahu Ahmad fi musnadih, telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab musnadnya beliau, annahu, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, la tadzalu ummati bi khairin, senantiasalah umatku itu dalam kebaikan, ma ajjalul iftara, selama bersegera oleh mereka akan berbuka, wa akharus sahura, mentakhirkan oleh mereka akan sahur. Ini sekaligus hadis ini menjadi dalil sunnah segera berbuka, sunnah mentakhirkan sahur. Warawa Ibnu Hibban, dan telah meriwayatkan oleh Ibnu Hibban, inna ta'khiras sahuri min sunanil mursalin, sesungguhnya menelatkan sahur, mentakhirkan makan sahur itu sebagian dari sunnah-sunnah para rasul. Artinya jangan makan sahur jam 2, makanlah setengah 4, kalau di Aceh jam setengah 5. Wa yakunu ta'khiru bihaisu yantahi minat ta'ami wa syarabi qubaila tulu'il fajri biqalilin, ini ada. Dan adalah takhir sahur maksudnya, itu sampai dengan sekira-kira yantahi, selesai ya minat ta'ami wa syarab, selesai ya dari makan dan minum, qubaila, sedikit sebelum keluar fajar, biqalilin. Jadi qubaila, sebelum terbit fajar dengan sedikit sebelum fajar kita sudah selesai makan dan minum. Sebelum azan subuh kita sudah selesai makan dan minum, itu namanya ta'khir. Rawal Bukhari, telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ani bin Malik, dari Ibni Malik radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Sabit tasahara, Nabi dan Zaid bin Sabit makan sahur, tasahara. Falamma faragha, maka manakala selesai keduanya Nabi dan Zaid, min sahurihima, dari sahur keduanya, qama Nabiullah, bangunlah oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, ila shalah, ke salat, fa shalla, maka salat ya Nabi. Jadi Nabi selesai makan sahur langsung berangkat menuju salat subuh, berarti sangat dekat sekali dengan waktu salat subuh. Qulna li Anas, kami katakan bagi Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah. Kam kana, berapa kira-kira adalah jeda antara selesai keduanya Nabi dan Zaid dari sahur keduanya, dan di antara masuk keduanya dalam sholat. Qala, berkata ianya Anas, qadru ma yaqra'ur rajulu khamsina ayat, sekadar ma yang membaca oleh seorang laki-laki akan 50 ayat. Jadi antara Nabi selesai sahur dan masuk waktu subuh, kadar membaca 50 ayat secara murattal, artinya paling 5 menit doang itu. Kemudian yang sunnah dalam bulan puasa yaitu meninggalkan kalam yang keji, al-kalamul fahish. Artinya al-hujri minal kalam, tadi al-kalamul fahish,
kalam yang keji, wal batil, kalam yang batil yang tidak ada faedahnya. Kasyatmi seperti mencaci, wal ghibati seperti menggosip orang lain, wa nahwi zalik dan lain-lain, adu domba dan semacamnya. Rawal Bukhari telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 1804 an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala berkata ianya Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man lam yada qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ia akan perkataan dusta, wal amala bihi, tidak meninggalkan ia akan beramal dengannya kedustaan, falaisa lillahi hajah, maka tidak ada bagi Allah itu kebutuhan fi ayyada'a, pada bahwa meninggalkan ia ta'amahu, akan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya. Jadi sebenarnya memang Allah tidak butuh kepada puasa kita. Jadi hakikat puasa, Allah menyuruh kita berpuasa untuk melatih menahan diri, meninggalkan perkataan kotor, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Siapa yang tidak mau meninggalkan semua itu, Allah tidak butuh kepada dia meninggalkan makanan dan minumannya. Ay la yatarattabu ala imsakihi sawabun, artinya tidak terjadi di atas menahannya tadi oleh pahala. Sekalipun dia tidak makan tidak minum, kalau tidak meninggalkan perkataan buruk, nggak dapat pahalanya. Wa in saqatal wajibu bihi, sekalipun gugurlah oleh wajib dengannya meninggalkan makan minum tadi, dengannya puasa. Ini secara umum begitu. Wazuru al batil, zur itu batil. Bahkan kalau menurut Sayyidatina Aisyah, bahkan ngegosip segala macam itu membatalkan puasa, bukan membatalkan pahala puasa. Panjang juga ini. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.